karena minimal terdapat 2 paragraf dalam satu subbab. Sedangkan ini cuma ada 1 paragraf ya. Jadi nanti boleh di-extend, ditambahkan 1 paragraf lagi. Misalnya saja ini saya berikan sedikit ide, misalnya keterkaitan antara konsepnya SPBE yang sudah dijelaskan di sini, lalu konsepnya EA sama MPB. Jadi MPB-nya nanti bisa di-extend ke sana, dijadikan isi untuk paragraf 2. Berikut juga untuk yang arsitektur proses, ini cuma 1 paragrafnya, mungkin belum selesai, nggak apa-apa, karena kan memang draft masih terus berprogres. Jadi ini juga boleh ditambahkan paragraf kedua, atau cara lainnya nih, karena saya lihat ini, oh ini arsitektur proses, ada arsitektur data. Nah, kalau misalnya Hayu sudah mentok gitu, aduh bukanya nggak ada yang tulis lagi deh, ini kayaknya cuma ini aja deh. Nah, itu kalian boleh merge. Misalnya arsitektur proses dan data. Jadi nanti isinya yang di bawah sini dipindah ke paragraf keduanya. Jadi tidak menyalahi aturan penulisan ilmiah. Lalu bab 3 masih nanti. Berikutnya saya contohkan punyanya siapa ya ini ya? Ana. Punyanya Ana Mardiah. Nah, ini sudah betul seperti yang saya maksud. Jadi tulisan opsional wajib itu dihilangkan ya, seperti ini sudah betul. Dan ini Ana mengisi bab 2.1-nya. Jadi walaupun opsional tapi dia memilih untuk mengisi. Nah, ini boleh juga. Tapi ini dalam bentuk tabel boleh. Nah, ini saya tadi itu, ya ampun itu tabelnya kok itu ya, apa namanya, tulisannya itu loh, kecil-kecil, maksudnya padat banget atau padat banget, jadinya nggak nyaman gitu kalau dibaca. Tapi ya terserah sih, saya tahu kalau ada satu pembimbing yang memang ingin comparison seperti ini, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih dibikin jadi landscape, jadi supaya enak gitu bacanya. Kalian kan ke bawah terus panjang gitu ya. Caranya ada 2, dibikin landscape misalnya seperti ini. Bentar ya. Nah, jadi landscape kan ya. Terus nanti ini bisa ditarik ke kanan, jadi bacanya itu enak gitu, compare-nya enak. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing ngotot portrait ya nggak apa-apa juga sih. Itu satu cara. Cara yang lain supaya enak gitu bacanya, nggak kepentok. Dimana FSKCA mengungkapkan, nah ini kan kita harus kepentok lagi ya. Nah ini dikecilkan font size-nya. Jadi lebih enak bacanya, lebih panjang. Tapi saya lebih suka yang opsi pertama sih, dibikin landscape. Itu pertama. Lalu untuk kontennya, tadi saya baca lumayan bagus isinya, jadi dia SPOK-nya sudah tertata. Nah, ini tadi kesalahan yang sama dengan Hayu, selain itu dia spacing. Spacingnya di sini nggak sama dengan sebelumnya, seperti ini spacingnya 1 ya. Ini nanti dijadikan 1,5 atau 1,15 yang seragam sesuai dengan template. Dan juga ini bisa di-split loh sebenarnya, Ana. Jadi misalnya sampai sini, tadi ini tujuan. Nah, ini kan yang pertama ini menceritakan tentang mobile health in general. Lalu diakhiri dengan contoh-contoh dari mobile health yang sudah ada sampai sekarang dan bisa diunduh di Google Play Store. Nah, itu udah jadi satu gagasan ide. Nah, kalau misalnya seperti tadi, tujuannya disambung di paragraf pertamanya jadi punya 2 ide. Padahal yang membedakan paragraf 1 dan paragraf berikutnya adalah perbedaan ide tulisan atau gagasan pokok. Jadi ini sebenarnya bisa di-split. Jadi yang pertama adalah definisi mobile health dan contoh-contohnya. Yang kedua baru tujuan dari penggunaan mobile health. Nah ini kalau kayak seperti ini, dengan splitting paragraf, berarti kan sudah ada 2 paragraf dalam satu subbab. Jadi udah nggak masalah. Lalu saya baca juga yang Halodoc, ini setelah dikasih contoh
Lalu dia mengerucut lagi, udah betul caranya menulis bab 2. Dia lebih mengerucut ke Halodoc, fokus ke case study-nya mungkin. Nah, ini bisa di-split di sini. Nah, ini lebih detail lagi jenis-jenis konsultasi yang dimiliki Halodoc. Kalau yang atas ini mungkin perkenalannya Halodoc dulu ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Lalu tadi saya mengasumsikan sendiri sih, Halodoc di TA ini berperan sebagai apa? Sebagai case study kah? Nah, kalau case study mungkin bisa muncul di judulnya. Nah, very good. Udah, sip. Oke. Terus, nah seperti ini. Ini sebenarnya kalau kayak gini, contohnya ini adalah orphan title, orphan title ini. Jadi title-nya gantung seakan-akan nggak punya isi. Padahal isinya ini kan di setelahnya ya, makanya dia namanya orphan atau yang nggak punya orang tua, sehingga ini lebih baik di enter kayak gini. Lalu, Bu, kapan ya kita bisa menentukan itu gantung apa enggak? Kan kita kan kalau nulis harus punya ukurannya. Iya ya. Saya juga pernah nanyain seperti itu. Kita harus punya ukurannya sebenarnya. Kapan dikatakan gantung, kapan enggak. Nah, ukurannya itu adalah 2 baris konten pertama. Jadi misalnya seperti ini, saya contohkan. Ini coba saya balikin lagi ya. Coba ini saya del. Nah, kayak gini. 2 atau 3 baris konten kayak gini, ini sudah dinamakan orphan title. Jadi kalau nanti kalian nemu kayak gini di proposal kalian, boleh langsung di-enter sehingga dia ke page berikutnya dan tampak kontennya sehingga judulnya nggak nanggung atau menggantung. Berikutnya. Nah, ini kurang 1 paragraf lagi ya untuk UTAUT 2-nya. Bisa dilakukan splitting karena saya lihat di sini sudah ada teori-teorinya. Lalu SEM ini sudah betul, tinggal spacing-nya aja. Jadi yang spasi sebelumnya 1,15 atau 1,5 ini masih single. Ini sudah oke. Nah, terus ini nih, model penelitian. Model penelitian ini saya baca kan tadi. Penelitian pada tugas akhir ini mengacu pada penelitian dari, oh ini berarti dia mau bilang kalau yang sudah dibaca di referensi sebelum-sebelumnya ini loh kita pakai di TA ini. Lalu dia menjelaskan lebih lanjut tentang model penelitiannya di tugas akhir ini. Lalu sudah muncul variabel-variabel yang dipakai. Nah ini kok sepertinya masuk bab 3, bukan bab 2. Sebenarnya gimana sih caranya kita menentukan apakah paragraf ini masuk bab 2 atau bab 3 gitu kan ya. Kalau bab 2 itu artinya bukan pekerjaan kalian. Jadi teori-teori you tahu, teori-teori SEM itu kan bukan kalian yang menemukan ya. Saya juga bukan juga sih. Jadi itu ditaruh bab 2. Tapi kalau yang ini coba ini kalimat pertamanya aja udah penelitian pada tugas akhir ini. Nah, ini kan berarti garapannya kalian kan, kerjaan kalian. Kalian cuman mention kalau dia pakai teori yang di bab 2. Sehingga ini adalah kontribusi kalian, ini pekerjaannya kalian masuk ke bab 3. Sama juga halnya dengan ini kan sudah muncul kan. Walaupun memang variabelnya ini diambil dari penelitian yang merujuk ke penelitian yang sudah dibaca sih. Lalu yang ini juga populasi dan data pengamatan. Nah, ini kalimat pertama ini udah bilang pada penelitian ini data yang dibutuhkan merupakan data dari hasil survei dalam bentuk kuesioner. Nah, ini kan berarti dia sudah memilih bentuknya apa, instrumennya apa. Nah, ini bab 3 berarti sudah boleh dipindah ke bab 3. Lalu saya lanjutkan ke bab 2.6, pengujian dan validasi. Ini saya baca lagi maksudnya.
Oh, ternyata ini dia mau menciptakan teori untuk menguji dan validasi. Oh ya, ini benar di bab 2. Tapi dikasih tulisan teori ya. Jadi supaya jelas kalau teori yang diacu untuk menguji dan memvalidasi hasil kuesioner tadi, itu dia pakai teori validasi, reliability yang ini. Ini kan bukan kalian kan yang nemukan, jadi betul di bab 2. Uji asumsi klasik, step-stepnya ini udah betul di bab 2. Nah, ini bab 2 semua. Nanti bab 3 isinya adalah step by step pengerjaannya, mulai dari pengambilan data, lalu analisa proses bisnis mungkin, lalu juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menguji dan validasi. Sampai sini dulu, kalian ada yang mau ditanyakan atau Bu, tolong review draft bab 2 saya dong. Boleh juga, silakan raise hand. Gimana? Ada yang ditanyakan atau ada yang request atau ada klarifikasi dari Ana dan Hayu? Maksudnya tadi ternyata nggak seperti itu, Bu. Boleh di cross check. Permisi Bu, mungkin saya ingin direview yang punya saya. Oke, Vina, tunggu bentar ya. Saya tak cari di submission. Vina Dewi Ramadanti. Oke. Ini ya, Vina ya. Iya Bu. Nah, ini model yang satu lagi. Jadi tadi kan dua-duanya contohnya itu punya Ana dan punya Hayu, dia menceritakan dalam bentuk paragraf ya. Kalau yang punya Ana paragraf tapi diperbandingkan dengan tabel 2 kolom. Nah, kalau yang ini style yang satunya lagi boleh juga. Jadi rujukan-rujukannya ditulis dalam tabel seperti ini. Ini kelebihannya dia lebih jelas maksudnya apa karena dia perbedaan barisnya seperti ini. Jadi misalnya judul, jenis pustaka, udah good. Pembahasan. Nah, di sini keterkaitan. Jadi nanti di sini jelas kaitannya antara TA ini sama punyanya Xiao Tong Li Ying di mana? Saya baca dulu ya. Oke, good. Kalimatnya langsung dimengerti. Ini wawasan penggunaan game teori. Oh, ini bentar. Ini ya yang betul ya. Ini tuh. Untuk melakukan pemodelan investasi yang optimal pada perusahaan dilengkapi dengan minimum expected cost dari investasi. Oke. Pemodelan strategi marketing optimal. Ini dibetulkan lagi ya. Bentar. Ini tadi siapa namanya? Vina. Vina bedanya paper yang Lanuang sama apa tadi ya? Cost benefit analysis tadi ada 2 kok dimension.
Nah, sama ini, sama panduang sama oh ini bukan sih. Oh beda. Ya wes, oke, sip sip sip. Staying cost. Nah, ini kalau kayak gini, seperti yang tadi ya, ini kan kita tahu ya, ada underline warna merah sama warna biru ya. Kalau merah itu berarti kesalahannya di tata bahasa, karena ini language yang belum kita set bahasa Indonesia, tapi kalau biru berarti ada kesalahan tata tulis. Ini bisa kita betulkan, jangan dibiarin kayak gini. Betulinnya adalah bisa klik kanan, lalu dibetulkan di sini, atau kita cari sendiri kesalahannya. Jadi kesalahannya mungkin seperti ini. Lalu ini juga dua ini ditulis 2 begini ya. Tidak angka, melainkan huruf. Ini sudah bagus juga isinya. Nah ini boleh. Nah. Oke, sip. Siapa ini tadi namanya Vina, ini kayak bagus deh. Soalnya, kenapa saya bilang bagus? Karena setiap paper itu punya kontribusi yang berbeda untuk TA-mu. Jadi, di sini tadi dijelaskan kalau yang paper pertama itu dia ngambil game teori dan minimum expected cost. Tapi yang kedua dia ambil game teori tapi pemodelan marketing, strategi marketing. Lalu yang tiga ini benefit cost benefit analysisnya yang diambil. Lalu yang keempat dia ngambil switching cost sama staying cost, dua tipe customer yang muncul. Nah ini kalau kayak gini sih levelnya udah S2 ya. Kalau S2 itu soalnya sudah harus jelas gap analisisnya di mana dan kontribusi masing-masing rujukan ini sudah jelas lebih dari satu dan diramu dalam satu TA-nya si Vina. Jadi ini lumayan oke sih kalau kamu mau ngelanjutin ke S2 ini sudah pijakannya sudah oke. Lalu saya lanjutkan dasar teori tentang game teori, oke. Strategi pemasaran tadi itu marketing ya, marketing strategi yang paper 2. LBB. Oh iya, di rujukanmu belum muncul LBB ya? Siapa namanya? Vina. Susah kali ya? Di rujukan yang bagian tinjauan pustaka, Bu, atau di Di sini tinjauan pustaka. Oh, kemarin waktu saya berdiskusi dengan Pak Apol, tinjauan pustakanya lebih ke game teorinya, Bu. Oke. Saya cek barusan di judul LBB-nya muncul sih, ya nggak apa-apa juga. Tapi memang kalau LBB ini mungkin cari referensinya nggak sebanyak untuk yang game teori, cost benefit analysis, jadi memang kamu harus berkontribusi untuk bikin sendiri, ya nggak apa-apa juga. Bentar, strategi pemasaran, terus LBB. Ini boleh disebutkan nggak skopnya LBB-nya? Jadi misalnya LBB-nya ini macam primagama yang ngelasi SD, SMP, SMA, atau LBB cuma bahasa Inggris aja, jadi skopnya, ruang lingkupnya? Sudah saya tuliskan di batasan penelitian, Bu. Coba saya cek ya. Oh ya, sip, oke. Penelitian dilakukan Ganesha berarti kan dia semua mata pelajaran ya, SD, SMP juga. Oke, sip. Lalu part 3 belum nyampe. Nah ini kalau kayak gini, ini ada kosong gini, boleh diklik normal. Ini so far bagus. Cost benefit analisisnya kayaknya belum muncul ya di dasar teorinya ya. Belum, Bu, tapi
belum tahu ditambahkan ke depannya atau tidak gitu. Sama tentang tipe switching cost dan staying cost yang berkonteks di LBP. Berarti itu termasuk tipe pengguna dari LBB-nya gitu ya, Bu? Yang mungkin kan kalau switching cost itu yang mungkin ketika ada promo di LBB ini dia pindah, lalu staying cost dia yang terus menggunakan LBB tersebut. Itu dijelaskan gitu ya, Bu, di dasar teori. Iya, di bagian 2.2.4. Karena kan kita harus punya dasar apakah betul LBP ini ada tipe switching cost dan staying cost. Itu sudah pasti ada kan ya, soalnya kan langsung diambil LBP gitu. Oh, iya, Bu. Ada nggak? Uh, Kamu udah nyari? belum sih, Bu. Belum, maksudnya belum nemu yang kayak apa sumber yang itu menyatakan itu. Oke. Tapi ini berkaitan dengan studi kasusmu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti Vina, oh ternyata di LBB itu nggak ada switching cost sama staying cost ya. Nah berarti yang ini yang dihapus. Yang paper keempat ini yang dihapus. Tapi kalau Bu ternyata ada switching cost dan staying cost di LBB. Nah berarti yang di sini yang ditambahkan. Bisa tambahkan keterangan switching cost sama staying cost. Nah sebenarnya ruang guru sama apa tadi ya? Ruang guru dan Ganesha Operation itu boleh loh di-mention di sini di 2.2.4. Ada juga dosen pembimbing yang prefer mentionnya di 3.3. Nanti ada gambaran umum tentang studi kasus. Jadi memang ada waktu kemarin kita rapat jurusan untuk menentukan template ini, ada dua aliran. Aliran pertama itu ditaruh di bagian akhir bab 2 studi kasusnya, atau ditaruh di bab 3 nanti ada gambaran umum tentang studi kasus. Jadi manut masing-masing pembimbing sih mau ditaruh di mana. Oh, baik, Bu. Nanti saya diskusikan dulu dengan Pak Apol. Ya, tapi so far ini sudah bagus kok. Oke, ada pertanyaan lainnya atau ada yang mau direview lagi? Bu, saya mau, tapi saya belum kumpulin kemarin. Lagi, apa terusan saya coba? Kok bisa ngirim via chat nggak? Oh iya, oke, Bu. Saya kirim lewat WA atau gimana, Bu? Soalnya dari sini nggak bisa sih. Ya wes, ada. Oke.
Apa sudah masuk, Bu? Bu, saya mau tanya, kalau dari judul saya nggak masukin metode karena nggak pas 15 itu nggak apa-apa, Bu? Kalau misalnya ada metode jadinya 18 kata. Bu. Oke, ini punyanya Berlian. Analisis ketersediaan kebutuhan konsumsi listrik sektor rumah tangga di masa pandemi. Oke, good. Ini ya Berlian otomatis, dibuat secara otomatis. Lalu ini metode yang digunakan. Saya tuliskan. Selain itu, ini kan pada tiap area di Jawa Timur. Area ini maksudnya provinsi, kok provinsi pasti Jawa Timur ya. Kota, apa kecamatan, apa kelurahan? Semuanya kayak, Bu. Ada berapa emang datanya atau kotanya? Semua yang ada di Jawa Timur. Ada berapa ya? Hmm. Sekitar ada 9 kota gitu, Bu. Oh.
Ini yang artikel kedua, ini bentuknya apa? Buku TA, buku tesis, atau jurnal, atau conference? Jurnal, Bu. Yang saya dapat sih. Tapi kayaknya ini buku TA deh, cuman yang saya dapat kemarin dalam bentuk dia kayaknya dibikin jadi jurnal juga gitu. Oh, kamu bisa display nggak? Dipublikasi. Pegang filenya sekarang. Ntar Bu saya cari. Saya tunggu nggak apa-apa. Sambil saya bacakan. Kalau udah ketemu kasih tahu ya, terus di display. Oke, Bu. Saya share screen ya, Bu. Ya, oke, silakan. Ini, Bu. Oke, ini bentuknya jurnal, sudah bagus. Berarti ini yang tahun berapa nih? 2018. Berarti 2018 itu 3 tahun. Oke, sip. Berarti ini yang jadikan acuan utamanya ya. Boleh di stop share screen? Oke. Jadi itu tadi bentuknya jurnal dan sudah terpublikasi. Lalu berikutnya ini Berlian. Ya, Bu. Jadi kan yang paper pertama ini hubungannya adalah model dan variabel perhitungan. Kalau yang kedua ini saya lihat ada submodel dalam membuat skenario. Berarti kan beda ya kontribusinya. Lalu yang ketiga ini perhitungan permintaan kebutuhan listrik. Nah, awalnya nih, karena dua referensi utamamu tadi itu Jatim dan Madura, lalu yang ketiga juga Jatim juga, tak kira, TAmu ini juga Jatim juga, tapi ternyata saya lihat di batasannya NTB. Iya, Bu. Belum selesai. Terus habis gitu, yang ini nggak ada NTB-NTB-nya. Yang bawahnya sih, Bu. Nah, yang itu, yang permintaan itu aja sih yang saya bahas. Kalau ini apa nih? Permintaan energi listrik di Provinsi NTB. Yang ini se-Indonesia tah? Iya, jadi kayak basa-basi Indonesia dulu, baru NTB gitu, Bu. Saya mikirnya. Oh gitu. Terus pertama, belum ada justifikasi kalau Jatim itu behaviornya sama kayak NTB. Karena kan referensimu tadi kan Jatim, tapi data yang kamu pakai NTB. Mungkin sama atau Saya enggak? cuman kayak ininya sih, Bu, kayak modelnya gitu kan
sama-sama sistem dinamik, cuman beda di datanya. Kalau itu kan datanya Jatim, nah bedanya di saya beda data gitu sih Bu. Cuman kalau yang saya baca dari yang prosesnya tuh, kalau sistem dinamik tuh hampir sama gitu Bu semuanya. Kalau variabel sama nggak antara Jatim sama NTB? Variabel data-datanya gitu Bu. Kolom-kolomnya, field-fieldnya, kalau ini simulasi dinamik berarti variabelnya bulatan sama kotaannya sama nggak? Iya, kayak sebenarnya belum saya perhatiin sih yang itunya. Cuman Iya. kayaknya kalau data beda nggak apa-apa sih Bu, tapi kan prosesnya waktu simulasi dan lain-lainnya buat sistem dinamiknya sama. Kalau isi datanya beda nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata variabelnya beda, berarti harus custom lagi kan nanti modelmu kan. Jadi misal nih, kalau di yang referensi 1, variabelnya ada 5, misal di Jatim kan ini. Tapi ternyata di NTB variabelnya ada 1, 2, 3, Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 6 misalnya. Nah itu kan berbeda kan. Berarti kan kamu harus custom lagi. Berarti harus uji validasi sama ulang lagi ya lewat atas lagi ya. Oke Bu. Nanti saya Nanti bisa bayar. Lalu ini belum ada paper yang menyatakan bahwa COVID ini berdampak pada permintaan energi. Tapi memang saya meyakini kalau memang ada dampaknya kan ya, kita jadi WFH, terus habis itu tarif listrik jadi makin meningkat, kalau yang rumah tangga, tapi kalau yang sektor perkantoran mungkin akan menurun karena berkurang pas WFO sama WFH dibandingin. Nah itu coba tambahin satu paper di sini yaitu dampaknya COVID ke konsumsi listrik. Ini belum ada semua kan ya, yang 1, 2, 3. Soalnya memang 2018 kita belum COVID deh kayaknya ya. Coba saya lihat judulmu ya. Judulmu ada COVID-COVID-nya nggak? Oh iya, no. Ya wes, berarti harus ada satu paper yang menyatakan bahwa COVID ini berdampak pada listrik konsumsi. Nah, ini loh maksud saya tadi, Berlian. Nanti kan variabelnya kan masuk ke sini, variabel area, variabel apa-apa-apa. Itu antara NTB sama Jatim apa sama? harusnya sama sih. Harusnya ya. Oke, pensim, CLD, sistem dinamik. Ya, itu yang metodologi belum selesai. Ya, nggak apa-apa. Boleh ditambahin ya nanti ya. Ini paragrafnya ditambah 1. Yang fansim ya? Dua-duanya. CLD juga. Oh iya, oke. Terus, pertama kali kamu mention CLD, coba saya cek ya. Saya search. Hah? Ini pertama kali kamu mention CLD? Nah, ini mungkin boleh diinisiasi di sini, Berlian. Jadi, buka kurung CLD, seperti ini. Jadi di-declare dulu di awal bahwa CLD itu kepanjangannya adalah causal loop diagram. Baru nanti kamu bisa panggil-panggil singkatan. Oh gitu. Siap. Terus nanti tambah 1 paragraf. Oke, sip. Oh, kamu udah sampai bab 3 tah? Belum sih Bu. Cuman kayak kadang kan kayak pengen ngerjain gitu. Makasih Bu. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan, ini sih ada pertanyaan di chatting. Apakah ada batasan-batasan bentuk paper apa saja yang jadi apakah ya oke. Kalau batasannya itu at least ada yang terpublikasi 1. Misal jurnal yang tadi ditunjukin Berlian itu sudah terpublikasi, sudah betul, minimal ada 1 kayak begituan.
Lalu kalau yang lain mau ditambah buku TA, buku tesis, itu boleh juga. Tapi kalau buku TA dan buku tesis itu kan belum terpublikasi ya. Artinya belum dibaca oleh peer review yang lain. Jadi masih subjektif dari penulisnya. Jadi paling nggak ada satu yang sudah terpublikasi. Oh iya, bentar. Kode presensi ya. Wait. Bu, saya mau tanya yang pertanyaan saya tadi. Halo. Berlian, boleh minta tolong diketik aja nggak? Di sini soalnya hujan deras, jadi nggak kedengeran. Oke, untuk judul boleh metode nggak dicantumkan. Jadi langsung seperti yang Berlian tadi juga boleh. Nggak pakai muncul sesendiriannya juga nggak apa-apa. Untuk pertanyaannya Bunga, kalau misalnya buku TA atau buku tesis itu dirujuk apa boleh? Itu boleh, tapi saya cari barusan di fiturnya Word, itu nggak ada yang unpublished. Coba saya lihat di Mendeley ya. Seingat saya di Mendeley itu ada, kita bisa kasih status bahwa dia belum published. Jadi disitasi boleh-boleh aja. Nah, ini pertanyaannya Bunga ya. Jadi, kalau di Mendeley, kamu boleh masukkan di sini
metadatanya, misalnya tipenya, judulnya, autornya. Nah, nanti centang yang paling bawah, unpublished work, supaya dia di-exclude dari sinkronisasi yang versi webnya Mendeley. Kalau dicentang, udah, tapi kamu tetap masih bisa mensitasi. Artinya, buku tesis atau buku TA yang dijadikan rujukan di bab 2 di tinjauan pustaka itu belum terpublikasi tapi bisa disitasi. Tadi saya nyari di Word nggak ketemu ya. Kalau kalian nemu fitur yang di Word terus bisa ditulis unpublished work kayak tadi, tolong kasih tahu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi boleh ditutup, Kuldio. Oh iya, Bu. Izin untuk menutup, karena tadi diawali dengan berdoa, marilah kita tutup dengan berdoa agar ilmu kita lebih bermanfaat. Berdoa untuk menutup kuliah pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Visin. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.